Halo semuanya, selamat datang kembali ke channelku Cat Andini. Terima kasih karena sudah nontonin video-videoku yang sebelumnya, sudah berinteraksi di sana. Semoga informasi yang tak sampaikan itu bermanfaat buat kalian semua. Nah, di video kali ini aku mau sharing sedikit ceritaku tentang gimana aku dulu merencanakan kepindahanku ke Belanda. Kira-kira 5 tahun yang lalu buat master itu kan aku pindah ya ke sini ya. Itu rencananya sih berangkat sama orang tua, tapi karena satu dan lain hal, jadinya aku berangkat sendiri. Sedih deh. Nah, karena aku berangkat sendiri itulah semua rencananya berubah. Gitu. Jadi harus di planning baik-baik biar nggak ada yang ketinggalan, terutama yang esensial buat beberapa minggu pertama. Dan juga gimana caranya kalau misal ada yang kurang, kita bisa nih atur dari Indonesia. Kalau penasaran, yuk tonton terus videonya ya. Nah, dulu waktu aku pindah ke sini itu aku naik Garuda. Jadi Garuda itu masih kerjasama sama KLM. Waktu itu pas nggak ada flight yang direct di hari aku berangkat. Jadi aku harus transit di Changi, di Singapura, dan total perjalanannya itu sekitar 16 jam, apa 17. Ya antara itulah total dari Jakarta ke Amsterdam termasuk transitnya. Waktu itu alokasi bagasinya maksimal 32 kilo yang bisa masuk ke bawah pesawat. Waktu itu aku bawa satu koper buat bagasi pesawat, kira-kira 25-an kayaknya, lupa aku. Terus buat yang bagasi kabin, aku bawa tas ransel carrier itu yang kayak orang naik gunung. Itu buat barang yang agak gede, tapi harus tak bawa dan nggak bisa masuk bagasi bawah pesawat. Dan juga ada tas ransel kecil yang biasanya tak bawa sekolah, tak bawa kerja. Itu buat barang-barang yang gampang diraih kalau aku perlu di pesawat. Misal kayak sikat gigi, handuk kecil, tisu, terus jaket, tambahan, gitu. Itu tak bawa di tas ranselnya. Gitu. Jadi berusaha seringkes mungkin karena di Belanda sini itu nggak ada porter. Di stasiun, di terminal, di bandara, ya nggak ada. Gitu, kita atur-atur sendiri. Bagasinya mau jatuh, kita ambil sendiri. Bagasinya ketinggalan, ya kita cari sendiri. Gitu. Dan juga waktu itu pertimbangannya adalah aku masih harus naik bus dari bandara ke student housing. Kalau aku bawa terlalu banyak, kan ribet ya. Gitu, mana nggak semua bus itu kan ada bagasinya. Kalau bus wisata yang agak besar itu pasti ada bagasi. Tapi kalau bus transport antar kota atau dalam kota, ya jelas nggak ada lah. Kan tujuannya ya cuman buat dalam kota, nggak buat banyak-banyak gitu. Juga daripada aku naikin satu koper terus nanti satu koper lagi, mendingan bawa satu koper aja dan sisanya kalau masih ada yang kurang dikirim dari Indonesia. Gitu. Nah, kalau kalian penasaran apa aja yang tak bawa, nih tak kasih tahu ya. Jadi dulu 1 minggu sebelum aku berangkat, aku usahakan semua dokumen kepindahanku itu sudah ada di tangan. Yang pertama yang kita butuhkan adalah visa. Nah, visanya itu biasanya kan ditempelin di paspor, sama kayak visa Schengen gitu. Cuman karena kita sebagai student itu bakal tinggal lebih dari 90 hari di Belanda, stiker yang kita dapat itu namanya MVV. Mirip sama Schengen, cuman durasi ini berlakunya lebih panjang. Gitu. Nah, kalau kalian ada pendamping yang nemenin, seneng banget ya. Itu mereka cukup pakai visa Schengen aja, karena kan paling yo stay di Belandanya 1 bulan gitu. Begitu kalian udah settle kan pendampingnya pulang lagi. Gitu. Jadi visa harus ada dulu. Terus kalau bisa pasportnya juga punya masa berlaku yang masih panjang. Kira-kira 1 atau 2 tahun setelah kamu berangkat ke Belanda itu. Perpanjangannya bisa nanti di sini lewat KBRI di Den Haag. Terus yang ketiga mungkin yang cukup relevan ya buat sekarang, kalau kita punya kondisi medis tertentu, sebisa mungkin bawa surat keterangan dari dokter atau rumah sakit tempat kita biasa kontrol di Indonesia. Dulu sih karena waktu itu sebelum COVID ya, jadi aku nggak perlu bukti vaksinasi. Kalau sekarang mungkin perlu gitu, tapi aku bawa surat keterangan bebas TBC. Terus juga kalau kita student, kita bawa letter of admission. Jadi surat keterangan bahwa kita sudah keterima di satu program master di universitas di Belanda. Bukti persewaan akomodasi, itu penting banget. Gitu, waktu itu aku kan dapat student housing, jadi kontraknya itu untuk 1 tahun, tak print terus tak bawa masukkan dalam folder itu. Dan juga aku waktu itu punya asuransi perjalanan.
gitu. Asuransinya ya nggak yang mahal-mahal kayak yang aku dulu pakai dari AON gitu. Sekarang nggak tahu ya masih ada apa enggak, tapi bisa dicari asuransi perjalanan apa yang kira-kira affordable tapi recommended. Nah, kalau dokumennya udah pada disiapin, dimasukin folder yang rapi gitu, temoto, ada tanda-tandanya, kalian bisa siapin yang lain. Dan menurutku hal kedua yang terpenting adalah bawa duit. Kita nggak mungkin dong datang bawa rupiah ke Belanda terus tuker di sini, kayaknya nggak wise. Lebih baik kita bawa beberapa mata uang gitu, misal kita transit di mana ya, Inggris gitu, di London, atau kita transit di Singapura. Bawalah mata uang negara transit itu dan juga mata uang negara tujuan, misalnya euro atau US dollars, terserah gitu. Nah, waktu itu aku sama ibuku disangoni cash aja 1.000 gitu dalam bentuk euro. Juga aku masih punya beberapa Singapore dollar, itu tak bawa sekalian in case waktu transit aku mau jajan, pasti jajan lah. Waktu itu aku nggak bawa kartu kredit sama sekali karena aku nggak punya kartu kredit gitu. Kalau kalian punya juga nggak apa-apa, yang penting dia berlogo Visa atau Mastercard. Jadi biasanya kalau kayak gitu tuh valid di Belanda, di toko-toko gede terutama. Nah, kalau kalian udah nyiapin dokumen, sudah ada dana emergency yang untuk support kalian selama beberapa minggu pertama di sini, gitu, kalian tinggal persiapkan survival kit. Misal kayak baju ganti, terus sepatu. Siapa tahu waktu kalian tiba di Belanda, waktu hujan, namanya juga Belanda ya, 4 musim dalam 1 hari. Obat-obatan pribadi jangan lupa, terutama kalau kalian punya penyakit kronis gitu. Juga kalau bisa bawa kopi resepnya dari dokter. Kalau kalian kontrol ke sini ke house arts atau dokter umum, kalian juga bisa tuh tunjukkan kopi resep. Oh, biasanya kamu udah dikasih ini dan itu yang kamu cocok, misal gitu. Terus kalau aku sih selalu bawa kotak P3K kecil gitu yang buat travel size itu. Aku dulu beli di Guardian kalau nggak salah, lupa ya, pokoknya adalah gitu, biasanya udah dijual 1 set. Jangan lupa juga bawa toiletries kayak sabun, sampo, terus mungkin body lotion, sikat gigi, pasta gigi, pembalut kalau yang perempuan gitu. Di sini dijual, jadi nggak usah bawa yang botol gendul gede gitu, nggak usah. Bawa yang 100 milian gitu yang boleh masuk ke pesawat tanpa harus masuk bagasi, itu cukup kok kalau buat seminggu 1 orang gitu. Terus apalagi ya, oh iya, bumbu masakan. Waktu itu aku nggak bawa banyak emang di dalam tas karena ya sudah berat gitu. Nah, kalau kalian pengen tahu breakdown barang-barang yang tak bawa dulu itu apa aja, boleh cek linknya di bawah. Jadi kalian nggak overpack kayak aku dulu. Terus juga bisa planning packingnya itu lebih baik, mana yang harus kalian bawa sendiri, mana yang bisa dikirim gitu. Karena dulu waktu aku pindah ke sini itu nggak semuanya langsung tak bawa sendiri. Jadi ada beberapa baju yang memang tak kirimkan setelah aku berangkat, atau ibuku kirim setelah aku berangkat ke sini. Misal kayak jaket, terus baju winter itu dikirim pakai pos. Juga waktu itu ibuku nyangoni ini sambel, bumbu, sepatu, terus apa lagi ya? Oh ya, aku juga nitip sunblock karena aku nggak cocok sunblock Eropa ternyata gitu. Ya pokoknya apapun yang kalian rasa nggak urgent tapi kalian pengen punya, entah itu ulekan, blender, boneka, buku, apapun lah itu yang nggak perlu langsung dipakai waktu kalian datang di Belanda, kirim aja pakai pos. Kalian cari kantor pos besar daerah kalian yang bisa kirim paket internasional pakai EMS. EMS itu memang ya bukan opsi termurah ya, tapi yang jelas aman, 2 pengirimannya cepat, dan ketiga servisnya lumayan bagus, jadi diantar sampai di depan pintu gitu. Waktu itu aku tinggalnya kan di lantai dasar, jadi ya nggak usah usung-usung. Tapi yang terakhir aku pulang kemarin itu karena aku tinggalnya di lantai 2 ya, jadi naik sedikit gitu. Ya tetap diantar sampai depan pintu, aku tinggal ngusung aja masuk ke kamar, naik tangga mungkin ya 12-13 anak tangga gitu. Jadi itu disarankan kalau kalian berangkat sendiri nggak ada yang nemenin, biar praktis dikirim aja lewat pos. Nah terus yang harus kalian siapkan begitu sudah sampai di Belanda ya, nemu hari kerja berikut, kalian harus ke gemeente.
atau bikin appointment online untuk dapat dokumen yang namanya BSN atau Burger Service Number. Nah, BSN itu adalah nomor yang penting, nggak usah diinget-inget, pokoknya ada aja. Karena nanti kalau kalian mau mengajukan request kartu izin tinggal ke IND atau kantor imigrasi, kalian perlu BSN ini. Terus yang kedua, kalian butuh BSN juga buat buka rekening bank di Belanda, gitu. Kalian juga butuh BSN ini kalau mau buka asuransi, mau milih student insurance yang agak murah tapi coveragenya lebih dikit, atau langsung milih basic healthcare insurance ala Belanda, boleh, monggo. Yang penting ada BSN-nya itu tadi. Terus juga kalian jangan lupa beli kartu SIM gitu buat telepon di Belanda, karena ya roaming terus dari Indonesia, bubar lah harganya berapa itu aku sih dulu beli di Schiphol gitu, ada toko yang jualan itu, aku lupa sih harganya, serius, tapi yo nggak mahal-mahal banget. Terus juga kalau kalian kira-kira bakal sering bepergian naik bus atau naik transportasi umum jenis lainnya, kalau bisa punya OV Chip Card. OV Chip Card itu ada yang sistemnya kayak top up gitu, warnanya biru, dan ada juga yang namanya personal OV Chip. Nah, yang personal ini kita bisa masukkan abonemen. Jangan lupa sepeda. Kamu di Belanda nggak afdol kalau nggak punya sepeda. Meskipun kamu makainya sehari itu cuman 10 menit atau bahkan nggak setiap hari kamu pakai, sepeda saves lives. Kalian butuh sepeda di sini. Gitu, nggak usah beli yang baru, yang mentereng, e-bike gitu, nggak perlu. Beli yang bekas-bekas aja, yang penting nyaman, kalian berani jagang gitu, dan kalian mau pakai sepedanya biar nggak mubazir. Aku sih dulu beli bekas lewat Marktplaats. Iya betul, aku beli Marktplaats, terus waktu sepedaku yang itu dicolong, aku beli di Waterlooplein di Amsterdam. Gitu. Jangan lupa ada kuncinya ya, kalau enggak nanti dicolong kayak aku. Nah, kira-kira gitu sih pengalamanku dulu pindah ke sini pertama kali. Jadi pokoknya dokumennya semuanya harus dipersiapkan dengan baik dan benar, disimpan yang rapi, bawa uang cadangan, jangan lupa untuk kebutuhan emergency itulah, begitu kalian datang sebelum kalian bisa buka rekening bank. Terus juga bawa survival kit yang lumrah kalian sudah tiba di Belanda. Kalau bisa yang esensial tadi kayak asuransi, terus rekening bank lokal, sama BSN number itu segera diselesaikan. Masalah nanti ngantri IND, ngantri di kantor imigrasi buat dapat kartu Verblijfsvergunning itu ada 2 bulan, 3 bulan, gak masalah, yang penting kita punya BSN. Terus juga jangan khawatir kalau di sini nggak bisa nemu A sampai Z. Di sini sudah banyak hal-hal yang dijual di supermarket biasa yang memang dibuat untuk orang pendatang. Jadi kita mau cari bumbu atau bahan makanan jadi yang berbau Asia sudah ada. Cari yang halal sudah ada. Cari yang kosher udah ada. Punya alergi, daftar alergennya udah jelas gitu. Jadi menurutku buat survive di Belanda sehari-hari itu udah cukup mudah. Tinggal kitanya aja yang berani keluar dari comfort zone dan menjalani hidup baru di lingkungan yang baru gitu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau kalian butuh lebih banyak informasi, boleh langsung tanya di komen. Moga-moga aku bisa langsung jawab. Terima kasih udah nonton videonya sampai sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sukses semua yang mau pindah ke Belanda. See you in the Netherlands.